Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita berbicara dengan kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 karena kemarin Wakil Ketua Umum 1, ya, Pak Zainuddin Amali yang juga mantan Menpora sudah menyambut dengan baik jika memang FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah U17 dengan senang hati Indonesia akan bisa menerima dan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk timnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa mana tim kita, ada. Kita menyiapkan tim asuhan Bima Sakti yang pernah juara di U16 Piala AFF ketika kita mengalahkan Vietnam saat itu di babak final. Memang di Asia kita kalah, tetapi kita sukses untuk Piala AFF. Mereka lah ini, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan yang mungkin bisa dipersiapkan jika memang FIFA itu menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah U17, karena kita tahu bersama untuk U20 kita sudah gagal menjadi tuan rumah, dan untuk itulah Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sekarang kemarin sudah menuju ke Zurich membawa proposal Garuda Emas. Ini membicarakan segala sesuatu tentang transformasi, peta biru transformasi sepak bola Indonesia, bagaimana ke depan. Erick akan berbicara dengan Ketua Umum FIFA, Gianni Infantino, dengan apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Hubungan dengan FIFA terus dijalin dengan erat, dan itu juga harapan dari Presiden Jokowi yang diamanatkan kepada Erick Thohir untuk terus merangkul FIFA. Dan Erick akan berusaha keras seminimal mungkin untuk menghindari sanksi berat dari FIFA. Dan semoga tidak ada sanksi itu, karena ketika memang FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, ya, kalau menunjuk benar sebagai tuan rumah tidak ada sanksi, ya, karena tidak mungkin sanksi itu ada ketika ada penunjukan ini. Dan kalau kelihatan dari Pak Zainuddin Amali yang sudah tersenyum berbunga-bunga merespon tentang kabar kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah ini, yang ini akan berlangsung pada bulan November sampai Desember, ya, itu 2 Desember terakhir, akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember. Karena secara infrastruktur, stadion-stadion yang tadinya dipakai di U20 untuk Piala Dunia itu sudah siap dan bisa menggelar kejuaraan dunia, apalagi untuk ukuran U17. Nah, mereka inilah, ya, adik-adik ini yang ada di belakang saya ini, yang nantinya akan tampil. Mereka yang mungkin dipersiapkan, sebagian besar dari mereka. Karena kemarin kan U16 masuk ke U17, dan mungkin mereka bisa, kalau benar memang ini kita sebagai tuan rumah. Dan kalau kita meminta, dan kalau Erick yang meminta ini sebagai tuan rumah, saya rasa FIFA akan menyetujui. Karena kan dalam video saya kemarin itu saya sudah mengatakan, ketika Ratu Tisa berangkat ke Doha, itu sudah ditawarin langsung. Ya, sinyal itu sudah ada. Cuma belum ditanggapi oleh Ratu Tisa, karena konsentrasi kita itu di penyelenggaraan mensukseskan Piala Dunia U20. Sebelum FIFA mengambil keputusan untuk pembatalan dengan adanya banyak penolakan terhadap salah satu peserta yang akan ikut di U20 di Indonesia, Israel dalam hal ini. Sehingga ketika ada sinyal itu bahwa FIFA ingin Indonesia menjadi tuan rumah untuk U17, ini kan sepertinya tinggal menunggu waktu, tinggal tergantung dari kita. Dan Ketua Umum Erick Thohir ini yang menuju ke sana, kalau bisa bernegosiat dan tawaran itu lagi bisa diambil, dan FIFA bisa menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Karena tugas Erick juga, ya, Indonesia ini tidak terpengaruh dengan adanya sanksi, sehingga Indonesia bisa tampil di berbagai event, termasuk di SEA Games yang nantinya akan berlangsung di Kamboja. Juga event-event lain ke depan. Indonesia masih akan mengikuti Asian Games, ini Piala Asia, Piala Dunia 2026. Jadi banyak hal ini, dan ini tidak mempengaruhi. Itu ya tugas Erick. Jadi sanksi ini tidak ada, ya, sama sekali, sehingga kita tetap berjalan terus. Itu menjadi harapan. Pertarungan Erick nantinya yang ada di sana untuk menggolkan semua usaha ini, yang menimbulkan kembali rasa kepercayaan diri lagi dari FIFA untuk Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Semoga memang kalau ini terjadi, dan di sana kita punya kapten kesebelasan, ya, Muhammad Iqbal
banyak lah. Kalau bisa dilihat ada Ahmad Zidane, kemudian ada Sultan Saki, Kaviato Rizky. Ini pemain-pemain yang oke. Muhammad Iqbal sudah saya bilangnya, Habil Abdillah, Vigo Dennis, yang ada Arkan Kaka. Ini yang kita bisa lihat Muhammad Nabil Asyura. Ini pemain depan yang bagus. Dan oke lah kalau ini dipersiapkan lagi dengan matang, ya. Jika kabar gembira itu datang dari Zurich dengan penunjukan kita sebagai tuan rumah, ya, ini sebagai obat lah ketika kita gagal di U20, tapi masih ada U17 yang kita bisa selenggarakan. Karena menurut saya yang paling penting bagi Erik di sana selain berbicara untuk proyek Garuda Emas ini, itu memastikan bahwa kita tidak ada sanksi. Dan saya sudah bilang juga di konten, tidak akan mungkin sanksi berat dilakukan ini. Karena FIFA masih bersama dengan Indonesia, dan tugas itu adalah bagaimana kita menjadi keluarga besar, masih dalam satu bingkai keluarga besar dengan FIFA, dan pasti Erik akan melakukan langkah-langkah terbaik ke depan untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Karena dia sebagai ketua umum yang ya mungkin belum sampai 2 bulan lah dia mengawal ini menjadi ketua umum PSSI menggantikan Iwan Bule. Dan Erik kemarin sudah mendengar hasil drawing, hasil undian di SEA Games, di mana menempatkan tim Indonesia, tim sepak bola putra Indonesia itu berada di grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, ada Myanmar, ya, di sana ada Filipina, ada Timur Leste. Jadi kita berada di grup yang oke lah buat kita lolos, tapi bukan berarti ini mudah. Semua harus lewat perjuangan. Itu kata Erik, tidak mudah. Dia mengatakan, karena di grup sebelah juga memungkinkan kalau mereka lolos, yang sudah bilang kemarin dalam video saya. Mau Vietnam dan Thailand, ada Malaysia dan Singapura di sana. Siapapun yang lolos ini menjadi satu hal yang berat bagi kita untuk menghadapi, untuk bisa lolos ke final. Karena targetnya bagi Indra Safri sebagai pelatih di tim U22 yang akan menuju ke Kamboja, itu medali emas. Karena Indra Safri ini kan sudah pernah merasakan medali perak ketika berhadapan dengan Vietnam dan kalah di Manila untuk SEA Games. Nah, ini kesempatan. Ketika ada peluang itu, mereka harus bertarung habis-habisan untuk mewujudkan target medali emas. Dan Erik sudah memang mewanti-wanti. Dia bersyukur bahwa kita ada di grup ini, tapi bukan berarti ini mudah, bukan berarti ini gampang, karena semua tim bersiap, ya, untuk saling mengalahkan. Apalagi tuan rumah Kamboja, Myanmar, ini sepak bolanya sedang naik, sedang maju. Nah, kita harus berhati-hati. Itu yang mungkin diucapkan oleh Erik, semua harus fokus, ya, meminta kepada tim U22 ini agar mengemban tugas membawa nama negara dengan baik, dan inilah saatnya. Setelah menunggu cukup lama, ya, tahun 1991 terakhir, ya, kita tidak pernah mendapat medali emas lagi, dan ini kesempatan buat kita untuk bisa merajut lagi mimpi, ya, mendapatkan medali emas di SEA Games di era kepengurusan Erick Thohir. Jadi kalau kita bisa sukses di SEA Games ini, satu hal yang sangat bagus. Apalagi dengan ada kabar baik kalau Erik bisa membawa itu ke Indonesia, bahwa kita ditunjuk oleh FIFA menyelenggarakan Piala Dunia U17. Ini juga suatu kabar baik, ya, buat sepak bola kita. Ya, itu yang paling penting ke depan, sehingga kita tidak kehilangan muka lah, ya. Karena dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 kan seakan-akan hilang kepercayaan di mata internasional terhadap Indonesia ini. Nah, itu yang membuat Erik ini, Presiden Jokowi juga meminta Erik untuk cepat melobi terus dengan FIFA, ya, agar kita tidak dijatuhi hukuman keras. Dan saya yakin, sekali lagi, kita tidak akan mungkin dapat hukuman berat kalau korelasinya ada ke bulan November, di mana kita bisa menjadi tuan rumah. Karena kan belum ada keputusan FIFA untuk menunjuk siapa sebagai tuan rumah setelah Peru mengundurkan diri, dan FIFA sendiri melihat bahwa infrastruktur di Peru itu tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17. Di samping pemerintah lagi fokus untuk menangani masalah banjir yang ada di negaranya, sehingga keuangan itu akan dialihkan untuk para masyarakat yang mengalami hal itu. Nah, akhirnya sekarang FIFA mengalihkan, mungkin saja Indonesia salah satu negara yang berpeluang besar. Karena saya bilang tadi kan, Ratu Sisa sudah pernah didekati oleh FIFA, dan FIFA menginginkan menawarkan ini langsung untuk proyek Piala Dunia U17. Semoga ada kabar baik dari Erik setelah pulang dari
Zurich untuk berbicara dengan FIFA dalam FIFA Council. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.